Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, pertama kali mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dengan murahnya memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Oleh karena itu mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Lalu apa judulnya? Yaitu judulnya, apapun permintaanmu agar terkabul, jangan lupa akhiri doamu dengan kalimat ini. Di dalam pertemuan kali ini akan kita bahas 3 hal. Yang pertama adalah hal-hal yang diperbolehkan di dalam berdoa. Yang kedua, hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam berdoa. Dan yang ketiga adalah syarat diterimanya sebuah doa. Ya. Yang pertama, kita mulai. Hal-hal yang diperbolehkan di dalam doa, apa saja itu? 1. Berdoa kepada Allah tidak cukup hanya 1 kali, tetapi harus berkali-kali dan berulang-ulang tanpa mengenal lelah, karena itu bernilai ibadah. Yang kedua, kita boleh saja merajuk di dalam doa tentang apa yang menjadi unek-unek kita, sampaikan kepada Allah. Yang ketiga, yang boleh berkeluh kesah kepada Allah atas derita-derita kita. Boleh berkeluh kesah. Yang keempat adalah, yang diperbolehkan di dalam berdoa adalah, boleh pula menyampaikan rasa senang dengan penuh rasa syukur atas semua yang dikabulkan oleh Allah. Itu diantaranya yang diperbolehkan di dalam berdoa. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan yang tidak diperbolehkan oleh Allah, tidak diperkenankan oleh Allah di dalam berdoa, yaitu harus tahu kita agar tidak kita lakukan. Yang pertama yang tidak diperbolehkan oleh Allah itu berdoa dengan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas yang bagaimana? Mengenai yang diminta tidak boleh melampaui batas kemampuan kita. Ya, misalnya kita ini hanya seorang petani ingin jadi insinyur, enggak mungkin. Itu contohnya. Kemudian cara memintanya yang berlebihan bagaimana? Meratap-ratap sambil memukul-mukul misalnya, enggak boleh gitu. Yang biasa saja. Nanti akan kita sampaikan bagaimana yang diperbolehkan dan dianjurkan. Kemudian yang kedua, ya, yang tidak diperkenankan di dalam doa, yaitu apa? Menyegerakan atau istiqjal tentang doa kita, menyuruh-nyuruh Allah untuk menyegerakan doa kita.
Allah nggak suka seperti itu. Karena tidak ta'zim, tidak sopan. Kita itu hanya makhluk yang harus menerima semua apa yang dititahkan oleh Allah. Jadi tidak boleh kita mendikte Allah, mengatur-ngatur Allah, tidak boleh. Kemudian yang ketiga yang tidak diperbolehkan yaitu berdoa dengan lalai. Mulutnya mengucapkan doa, tetapi hati kita kosong, pikiran kita juga kosong kemana-mana. Tidak fokus kepada Allah. Tidak ada ma'iyah. Tidak ada kebersamaan diri kita kepada Allah. Maka robitoh kita tidak akan tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yang tidak diperkenankan ketika berdoa itu adalah mempunyai rasa putus asa. Allah tidak suka dengan orang yang putus asa. Ya. Kemudian yang kita bahas yang terakhir, yang ketiga adalah syarat diterimanya sebuah doa. Syaratnya yang pertama adalah berdoalah dengan sepenuh hati. Semua pikiran, hati, lisan kita konsentrasikan kepada Allah. Jadi caranya bagaimana? Kita membayangkan Allah melihat kita. Atau kalau mungkin bayangkanlah Allah berada di depan kita. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, bersih dari dosa-dosa yang menghambat lancarnya doa. Dosa-dosa, suka ghibah, ya, macam-macam. Ghibah, namimah, ya, hasud dan sebagainya, itu akan menghalangi kita, ya. Itu contohnya, banyak sekali yang menghalangi dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, ya, mulailah sebuah doa itu dengan hamdalah, syukur kepada Allah, atau mengucapkan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, dan ditutup dengan kalimat, ini yang harus semua doa apapun akhiri dengan doa ini, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Itu harus semua apapun doa. Apapun doa apa. Ya, sholawat pun akhiri dengan ini. Doa apapun. Kemudian yang keempat yang perlu kita ketahui agar doa kita dikabulkan yaitu penuh harap atau rojak, optimis agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus punya rojak, pengharapan, ya, yang besar dan yakin Allah pasti akan mengabulkan. Karena Allah sudah mengatakan dan menjamin doa pasti dikabulkan. Jangan ragu sedikit pun. Kemudian yang kelima adalah tidak tergesa-gesa. Isti'jal tadi, ya, mengucapkan kalimatnya ini isti'jal dalam berdoanya, bukan harapannya. Mengucapkannya jangan tergesa-gesa di dalam mengucapkan lafal-lafal doa. Harus tenang, tartil, ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, agar doa kita dikabulkan yaitu menanti dengan sabar. Ini harus sabar. Menanti dengan sabar sehingga Allah mengabulkan doa kita. Karena pertolongan itu datangnya juga dari rasa kita sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan itu semata-mata kami yang salah karena kami merasa orang fakir ilmu, tepatnya salah dan lupa. Kemudian kalau ada benarnya, itu semua mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.